Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan berkaitan dengan materi yang kami bahas, yaitu materi aspek ekonomi dan aspek hukum. Untuk itu, saya sendiri akan memperkenalkan nama dulu dari anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri yaitu Armianus Randing dengan NIM 2019-008-321. Dan yang kedua itu Hilarius Adrian Tupen Suban dengan NIM 2019-008-336. Dan yang ketiga itu yaitu Yosi dengan NIM 2019-008-344. Langsung saja, untuk bagian pertama di sini akan dijelaskan saya sendiri, yaitu Armianus Randing dengan NIM 2019-008-321. Bagian pertama di sini akan jelaskan berkaitan dengan aspek ekonomi. Setiap usaha yang dijalankan akan memberikan dampak positif dan negatif. Dari perspektif yang lebih luas, usaha yang layak haruslah membawa dampak positif kepada banyak pihak tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya dan pemerintah secara umumnya. Dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positif sebuah usaha atau juga investasi yang dominan adalah aspek ekonomi. Kondisi makroekonomi secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Dan data ekonomi makro dapat dijadikan indikator ekonomi yang dapat diolah dan dapat dijadikan sumber penting informasi penting dalam studi kelayakan bisnis. Seperti itu produk domestik bruto atau yang disingkat dengan PDB, yang kedua investasi, berikutnya itu inflasi, kurs valuta asing, dan juga anggaran pemerintah dan perdagangan luar negeri. Dan yang berikutnya itu berkaitan dengan analisis aspek ekonomi. Untuk analisis aspek ekonomi ini sendiri adalah suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan juga pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi. Seperti yang pertama itu sisi rencana pembangunan nasional, yang kedua sisi distribusi nilai tambah, yang ketiga sisi nilai investasi per tenaga kerja, yang keempat hambatan di bidang ekonomi, dan yang kelima itu dukungan dari pemerintah itu sendiri. Dan yang berikutnya itu berkaitan dengan dampak usaha atau investasi dari aspek ekonomi. Yang pertama itu meningkatkan ekonomi rumah tangga. Dan di sini melalui beberapa cara. Yang pertama, peningkatan pendapatan keluarga. Peningkatan pendapatan keluarga ini merupakan suatu atau salah satu untuk meningkatkan suatu ekonomi. Yang kedua itu perubahan pola nafkah. Yang ketiga itu tersedianya jumlah atau ragam produk barang dan juga jasa. Yang keempat terbukanya kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan yang kelima itu tersedianya sarana dan prasarana. Dan bagian kedua dari dampak usaha atau investasi dari aspek ekonomi itu menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui yang pertama pemilikan dan penguasaan sumber daya alam yang teratur, yang kedua penggunaan lahan yang efisien dan efektif, yang ketiga peningkatan nilai tambah sumber daya alam, yang keempat peningkatan sumber daya alamnya yang belum terjamah. Dan yang ketiganya itu aspek meningkatkan perekonomian pemerintah ekonomi melalui beberapa tahap. Yang pertama itu penambahan peluang dan juga kesempatan kerja. Yang kedua pemberian nilai tambah proses manufaktur. Yang ketiga penambahan jenis dan jumlah aktivitas ekonomi non formal. Yang keempat pemerataan pendistribusian pendapatan. Yang kelima peningkatan pendapatan asli daerah. Yang keenam menambah pusat pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Yang ketujuh itu mengurangi ketergantungan pada barang impor. Yang kedelapan itu memperoleh pendapatan melalui pajak. Dan di sini ada yang terakhir itu bagian keempat dari dampak usaha investasi dari aspek ekonomi. Di sini itu pengembangan wilayah melalui yang pertama itu pemerataan pembangunan, yang kedua itu membuka isolasi wilayah daerah terpencil. Mungkin itu saja yang saya jelaskan, dan untuk bagian berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Salam.
Pendekatan pendapatan nasional dan menghitung pendapatan nasional. Peningkatan pendapatan nasional ditinjau dari aspek ekonomi. Salah satu kelayakan usaha dapat dilihat dari kemampuan investasi tersebut. Dalam peningkatan daerah pendapatan nasional atau kelayakan lainnya adalah naik income per kapita masyarakat melalui dengan peningkatan pendapatan seiring tumbuhnya sektor ekonomi. Menghitung pendapatan nasional dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan produksi atau product effort, yang ketiga pendekatan pengeluaran atau expenditure export, yang ketiga pendekatan pendapatan atau income export. Dalam prakteknya, negara maju menggunakan pendekatan pengeluaran dan pendapatan, sedangkan negara berkembang menggunakan pendekatan produksi dan pengeluaran. Selanjutnya dihitung dari perspektif nilai seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam suatu tahun tertentu. Pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan nilai tambah yang diwujudkan oleh berbagai lapangan usaha atau sektor ekonomi. Sektor ekonomi dipergunakan dalam menghitung adalah yang pertama pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengelolaan, listrik dan jasa, dan air minum, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan lainnya, sewa rumah, pemerintah dan pertahanan, jasa-jasa lainnya. Pendekatan pengeluaran dan pendekatan pendapatan. Pendekatan pengeluaran. Yang pertama, pendapatan nasional dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh berbagai golongan masyarakat. Pengeluaran yang dimaksud meliputi pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi dan investasi pemerintah, pengeluaran pengusaha untuk investasi dan ekspor impor. Pendekatan pendapatan. Yang pertama, pendapatan nasional dihitung dengan menjumlahkan balasan jasa yang diterima oleh faktor produksi. Yang kedua, jenis pendapatan yang diterima yaitu gaji dan upah, sewa, bunga, dan pendapatan lainnya. Pajak, tidak langsung penyusutan, laba atau keuntungan. Selanjutnya, saya Hilarius Adrianto Pensuban dengan NIM akhir 336 akan melanjutkan presentasi. Yang kedua, aspek hukum. Usaha atau bisnis dapat mengalami kegagalan karena terbentur masalah hukum atau tidak memperoleh izin dari pemerintah, baik tindakan daerah maupun tindakan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, sebelum ide bisnis dilaksanakan, analisis secara mendalam terhadap aspek hukum harus dilakukan agar di kemudian hari bisnis yang akan dilaksanakan tidak akan gagal karena terbentur masalah hukum dan perizinan. Aspek hukum merupakan aspek yang pertama kali harus dikaji karena jika berdasarkan analisis aspek hukum, sebuah ide bisnis tidak layak, maka proses analisis aspek yang lain tidak perlu dilakukan. Aspek hukum mengkaji ketentuan hukum yang harus dipenuhi sebelum menjalankan usaha. Ketentuan hukum untuk setiap jenis usaha berbeda-beda, tergantung pada kompleksitas bisnis tersebut. Pemerintah menetapkan ketentuan hukum dan perizinan investasi dengan tujuan menjaga ketertiban masyarakat secara luas. Masyarakat di sekitar lokasi bisnis diharapkan akan mendapatkan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan dampak negatif dari adanya suatu investasi bisnis. Yang berikutnya, tujuan analisis aspek hukum. Analisis aspek hukum dilakukan dengan tujuan menjawab pertanyaan, apakah bisnis yang akan dijalankan dapat memenuhi ketentuan hukum dan perizinan di suatu wilayah tertentu. Secara spesifik, analisis aspek hukum dapat pada studi kelayakan bisnis bertujuan untuk ada 4 tujuan. Yang pertama, menganalisis legalitas atas usaha yang dijalankan. Yang kedua, menganalisis ketetapan bentuk badan hukum dengan ide bisnis yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, menganalisis kemampuan bisnis yang akan diusulkan dalam memenuhi persyaratan perizinan. Dan yang terakhir, menganalisis jaminan-jaminan yang bisa disediakan jika bisnis akan dibiayai dengan pinjaman. Yang berikutnya ada jenis-jenis badan usaha. Kegiatan bisnis tidak dapat dilepaskan dari bentuk badan usaha dan perizinan yang diperlukan untuk menjalankan usaha tersebut. Bentuk badan usaha yang dipilih tergantung pada modal yang dibutuhkan dan jumlah pemilik. Pemilik usaha didasarkan oleh beberapa pertimbangan sebagai berikut. Besarnya modal yang diperlukan untuk menjalankan bisnis,
tingkat kemampuan dan tanggung jawab hukum dan keuangan, bidang industri yang dijalankan, persyaratan perundang-undangan yang berlaku. Artinya, seseorang yang ingin membentuk badan hukum, dia harus mempunyai beberapa pertimbangan agar mendapatkan perizinan. Yang berikut, untuk memilih badan usaha yang tepat, kita perlu mengetahui definisi, ciri-ciri badan usaha, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan usaha. Berikut ini adalah beberapa bentuk badan usaha hukum, di antaranya perusahaan perseorangan, firma, persekutuan komanditer, dan perseroan terbatas. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan yang kami jelaskan. Terima kasih. Salam dan bahagia.